Ayo kita mulai dari Ibu Eti. Silakan Ibu. Baik. Dua, dua Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 5. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. 2. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. 3. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. 4. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. 5. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Amin. Ayat 6. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1.000 korban bakaran di atasnya. 7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 8. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. 9. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas satu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Amin. Ayat 11, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kuingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku dengan yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku beri kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon, di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel. Harta kekayaan Salomo. 14. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Amin. Ayat 16. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Ayat 2. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan
dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud. Ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ." Amin. Ibu Neti. Ayat 4. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetapi diatur roti, sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kemirji, kain ungu tua, dan juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Amin. 8. Satu lagi, Bu. Oh, satu. Ya, oke. 8. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam waktu itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Amin. Terima kasih. 2 Tawarik 2 ayat 9. Untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. 10. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu ini. 11. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. 12. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. 13. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi. Amin. Udah. Sebentar, ada gangguan teknik. 14. Anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus, ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukir-ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai. Saya ulang. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba
tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli. 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Amin. Amin. 2 Tawarik pasal 3, Salomo mendirikan bait suci. Ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menempatkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ayat 2, ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahnya. Ayat yang ketiga, inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Ayat 4, balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ayat yang kelima, ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Amin. Ayat 6, ruangan itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Ayat 7, demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keruk. Ayat 8, kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Ayat 9, berat paku-paku 50 sikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ayat 10, ia membuat 2 keruk berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Amin. Amin. Ibu Ayat Rayani. 11, sayap keruk-keruk itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah keruk yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap keruk yang lain. Begitu pula sayap keruk yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap keruk yang pertama. Ayat 13, jadi sayap kedua keruk itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua keruk itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. 14, kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Benda-benda logam bait suci. Ayat 15, di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya, masing-masing setinggi 5 hasta. Amin. 16, lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. 17, tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci,
yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakhin dan tiang kiri Boas. Pasal 4 ayat 1. Lalu ia membuat mezbah tembaga yang 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. 2. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. 3. Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilingnya sama sekali. 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling. Lembu itu 2 jajar dituang setuangan dengan bejana itu. Amin. Ayat Saya ya 4, Bu ikut Ibu baca Lia. ayat 4. Ya. Laut itu menumpang di atas 12 lembu. 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat. 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya. Sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. 5 tebal laut itu setapak dengan setapak tangan dan tepinya serupa tepi pialam. Seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat membuat 3.000 bat air. 6. Lagi pula dibuat yang 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran. Sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh. 7. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bait suci. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci. 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Amin. Ayat 9, Ibu Linda, silakan. Maaf Bu Joli, aku dengar-dengar dulu. Ya dengar aja, Bu Dewi, Bu Linda dengar aja kakaknya. Oke, ada siapa lagi yang masuk? Ya udah, saya sambung ya. Ayat 9. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah. 12. Yakni kedua tiang dengan kedua balutan ganja di kepala tiang itu. Kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. 13. Ke-400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. 14. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu. Amin. Kembali ke Ibu Eti, ayat 15. Baik, ayat 15. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya. 16. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman. 17. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda. 18. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. 19. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. Amin. Saya ya. Ya, Ibu Nur. Lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya
untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. 21. Kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. 22. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Amin. Belum ya? Ibu Sampai Mercy. lima ya, Bu? Lanjut Bu ya, saya ya, sampai 5. Masih lanjut pasal 5. 2 terakhir pasal 5. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pentahbisan bait suci pasal 5. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Ayat 2. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Amin. Ayat 3, maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus. Tetapi tetap di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua di atas tempat tabut itu sinyal. Ibu Merina. Ayat 9. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya. Bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Kak Juli lanjut.
Salam ibu-ibu. Sekarang kita mulai eh, memberikan rema yang kita dapat dari yang sudah kita baca tadi. Ataupun kalau ada kesaksian, ada pertolongan Tuhan yang kita terima sampai hari ini, boleh kita saksikan di sini untuk menguatkan kita masing-masing. Ayo ibu silahkan. Siapa terlebih dulu? Saya dulu ya Bu Dewi ya. Oke, silakan. Ya, saya di 2 Tawarik 7 dengan disambung dengan 2 Tawarik. Maksud saya 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 dan 10 ya. Jadi ayat 7 begini bunyinya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu ayat 10 ini jawabannya siapa? Jawabannya Salomo ya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Nah, jadi di sini kita melihat apa ya? Pertama, Allah itu bertanya kepada Salomo apa yang mau kamu minta gitu. Itu seperti kalau kita pernah nonton film apa tuh Aladin ya, apa itu yang kita usap-usap 3 kali terus keluar Ya. jinnya itu loh. Apa itu? Ya betul, Aladin, Lampu lampu Aladin. Aladin. Ya Aladin. kan, kamu mau apa? Aku minta enak gitu kan. Itu kan itu seperti itu ya. Jadi Tuhan menawarkan kepada Salomo, apakah yang mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, jawaban Salomo ini gitu sebenarnya itu adalah jawaban yang mengejutkan ya, karena dia itu memintanya adalah hikmat, hikmat dan pengertian gitu ya. Karena kalau misalnya dipikir-pikir itu ya, secara dunia itu orang kalau ditanya lu mau minta apa itu sudah jelas gitu ya. Dia pasti Iya, itu udah bilang aku mau minta ini, pasti udah dunia lah ya. Ya paling aku mau pasti. kaya lah, udah jelas Pasti. itu pasti. Maunya pasti satu materi dulu, nggak mau sih karena nggak ada yang orang mau hidupnya miskin kan itu kan ya pasti itu itu sudah. Tapi dia itu malah meminta apa Hikmat. namanya hikmat gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Salomo itu dia tahu betul sebenarnya dia tuh apa sih yang dia butuhkan gitu ya, bahwa dia itu akan diberi kekuasaan gitu kan. Nah, bagaimana mungkin dia akan bisa memimpin bangsa yang besar kalau seandainya dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak. Karena menjadi seorang pemimpin itu kan nggak bisa asal jadi pemimpin aja kalau dia tidak bijak. Seperti itu ya. Tuh. Sehingga kalau rakyatnya datang minta apa nasihat gitu, dia pun bisa memberi nasihat yang netral dan bijak. Demikian juga setiap apapun yang datang kepada dia termasuk informasi-informasi dia bisa mengelolanya segala sesuatunya itu dengan bijak. Makanya dia minta apa namanya hikmat dan pengertian Pengertian. seperti itu. Iya, jadi eh, saya lihat itu teladannya Salomo ini perlu kita ikuti ya. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang dalam doa kita itu nggak sadar sebenarnya kita itu berdoa hanya berkutat dari apa yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya di dalam doa itu juga tanpa kita sadari ya, itu bisa jadi terselip keinginan dosa atau hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu contohnya misalnya ya saya sering doain anak saya. Ya saya sadar gitu ya. Kadang-kadang ini saya doanya itu saya kok kayak nggak percaya ya bahwa anak saya ini akan sukses. Kadang-kadang saya doa gini, Tuhan berikanlah masa depan anakku itu kekayaan rohani, kekayaan jasmani. Itu tidak pernah saya apa hilang gitu. Kayak ketakutan nanti anakku itu besar tuh miskin gitu-gitu loh. Kan jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya itu suka nggak sadar ya. Saya nggak tahu ya ibu-ibu gimana ya kalau doa gitu ya. Kayak kekhawatiran seorang ibu Iya, bahwa betul. anaknya tuh takut masa depannya itu nanti kocar-kacir atau takut dia miskin gitu loh. Sehingga harus betul-betul disebutkan apa kekayaan jasmani gitu ya. Satu-satu di doa. Uh-uh. Jadi terselip di situ keinginan supaya anak tidak tidak susah gitu ya gitu. Nah, ini agak berbeda saya lihat dengan
Salomo ya. Dia tidak memikirkan doanya itu apalagi ini dia tidak ini ya. Ini Tuhan yang minta gitu. Tuhan tanya kamu tuh maunya apa gitu ya. Eh, apa yang mau ku kasih samamu gitu. Dia hanya minta hikmat dan pengertian. Ini luar biasa loh. Itu Iya, ya. Nah, betul. ternyata apa setelah dia minta itu ternyata Tuhan itu memberi Benar. lebih daripada apa yang dia minta. Kan di situ ditulis di ayat 12, maka 12. kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, dan sebagainya. Jadi, saya melihat bahwa akhirnya Tuhan itu semua mengikuti, gitu loh. Tuhan dia hanya minta satu, tapi Tuhan memberikan lebih daripada apa yang dia minta. Nah, ini nih dari Salomo ini kita bisa mengambil satu teladan ya, bahwa ketika kita berdoa sebenarnya eh, kita benar-benar berdoa sesuai dengan apa sih yang kita butuhkan gitu ya. Tidak usahlah berdoa terlalu pusing dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena apa ternyata apa semua itu akan mengikuti gitu ya. Tuhan itu akan memberi kok seperti itu. Sepanjang memang dia kan Tuhan itu kan bisa baca ya apa sih sebenarnya yang kau butuhkan dari hidupmu. Tuhan itu kan maha tahu gitu ya. Nah, yang paling penting itu tadi, hikmat dan pengertian ini, kan Tuhan tahu, oh, dia hanya minta hikmat dan pengertian dalam rangka apa? Dia memikirkan begitu banyaknya orang, begitu banyaknya manusia, dan Salomo ini adalah seorang yang tidak egois, karena hikmat dan pengertian itu pasti berkaitan dengan orang banyak, kan seperti itu ya. Jadi, itu pembelajaran untuk kita ya, sama-sama juga ketika kita berdoa, jangan hanya berkutat keluarga aja ya, keluarga anak ini, kita lupa ada orang luar juga yang semestinya harus kita doakan. Seperti itu termasuk juga hal-hal yang di luar nalar kita ya, seperti hikmat dan pengertian. eh, itu untuk orang banyak. Kita mulai mungkin secara pribadi lah ya, mengubah bagaimana sih sebenarnya cara berdoa yang benar-benar kita betul-betul butuhkan sekali, yang benar-benar kita butuhkan gitu loh terhadap diri kita, terutama terkait mungkin kekurangan sih kayak lihat ya, mungkin Salomo ngerasa bahwa dia kurang berhikmat dan kurang pengertian, maka dia minta itu. Contohnya misalnya saya eh, ada misalnya sifat saya yang jelek banget, nah saya mau itu Tuhan ubahkan sifat jelekku itu. Mungkin hal-hal yang seperti itu kali ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, Dewi. Oke, betul, betul banget. Jadi memang sederhana permintaannya, tapi luar biasa dahsyat kuasa dari permintaannya itu. Karena nanti langsung diuji. Raja Salomo langsung diuji nanti. Yang kemudian membuat seluruh negeri begitu menghargai, menghormati, dan mau membawa semua apa yang diberikan oleh Raja Salomo. Jadi memang kita kalau benar Kak Joli, kalau kita berdua itu terlalu kadang jelibet ya. Padahal intinya itu sebenarnya cuma satu kata, tapi kita buat belibet. Wih, apalagi memang ya sama anak. Nah, saya kesaksian dulu nih. Tadi siang juga ada ibu-ibu di sini, dia memang Muslim, tapi suaminya dulu orang Batak, Kristen. Dan waktu kecil dia dibawa ke sekolah minggu. Tapi setelah bapaknya meninggal, akhirnya balik ikut ibunya lagi. Kemudian dia itu, anaknya ini udah dengan, memang dengan susah payah dia sekolahin sampai kuliah S1, dan sekarang sudah kerja, kerjanya juga lumayan di Jakarta. Nah sekarang dia kekhawatirannya itu adalah untuk nikah. Umurnya sudah 24. Jadi setiap kali ketemu sama orang, mau orang sini, mau orang Jawa, pokoknya ada ibu-ibu yang, iya aku pengen kamu jadi besanku, pengen ada anakmu enggak, aku punya anak, pengen. Pokoknya begitu sampai beberapa kali, bukan hanya sampai 10, banyak banget. Akhirnya dicerita tadi. Saya bilang, itu eh, yang suka sebenarnya orang itu, si ibu itu dengan kakak, atau anak nih, jangan begitu saya bilang. Jadi dia tuh saking udah kepengen anaknya ini nikah, dan teman-teman anaknya ini pun yang di bawah umurnya dia pun di sini sudah banyak nikah. Jadi dia itu kayak, ya memang dia sudah berumur 60 tahun kakak ini, jadi anaknya 24. Dia takut anaknya ini nanti nggak laku-laku karena tidak pernah bawa pacar, tidak pernah. Bahkan paribannya pun ada yang suka ke dia, dia nggak mau. Dia orangnya agak agak jutek memang orangnya, jadi dia nggak bisa. Jadi saya tadi, ya jadi kayak sekalian menginjili juga lah tadi, saya bilang sama dia, tugas kakak sekarang benar memikirkan untuk dia menikah, tapi jangan dengan cara
eh, kenalan sama orang. Terus iya aku pengen kamu orangnya ini. Tapi anak tidak dilihat. Dia suka nggak sama anak kakak ini, si ibu itu. Apalagi anaknya suka enggak. Saya bilang, belum kan? Kata saya. Iya juga sih. Jadi berdoa. Kalau sholat, minta sama Tuhan dikasih jodoh yang tepat. Karena ini anak tidak mau. Jadi kejadiannya kemarin, dia ada ketemu orang di Jakarta, orang Jawa, terus dikasih nomor ini kartu nama anaknya, dikasih ke dia. Ini anak langsung dibuang. Marah mamanya ini. Si kakak ini marah. Pokoknya dia securhat-curhatnya lah tadi. Saya kesal. Udah beberapa kali dia nggak pernah mau buka hati sama laki-laki. Sementara dia kan setelah dewa, jadi dia ditinggal bapaknya itu masih kecil SD. Jadi kan dia beranjak remaja sampai dewasa pun tidak ada sosok bapak. Jadi dia pengen mencari sosok bapak seperti yang pernah dia rasakan waktu kecil. Saya bilang, jadi kalau dijodoh-jodohkan begitu atau dikenal-kenalin, apalagi ini yang mengenalkan ini ngasih nomor anaknya ke kakak ini. Ya nggak bisa, nggak masuk sama anakmu seperti itu. Kalau ibu itu bijak, harusnya dia minta nomornya Tika. So, diberikan kepada anaknya. Mereka berhubungan lah di sana, mau teleponan kayak atau ketemuan lah itu. Orang tua jangan ikut campur. Nah, ibu itu bilang ke kakak ini, saya suka kamu orangnya polos begini-begini. Anakmu juga cantik. Nah, sekarang saya tanya, Kak. Ngelihat nggak anaknya? Iya, dikasih sih fotonya cakep. Cakep doang. Jangan-jangan ngondek, langsung saya gituin aja tadi. Biar dia langsung tidak mau lagi. Karena aku mengenal anak ini orangnya keras dan tidak mau dijodoh-jodohkan begitu. Nah, jadi eh, berdoa dari sekarang diberikan Tuhan jodoh yang tepat. Yang setidaknya dia pengen yang sama seperti dia, minimal S1 ataupun lulusan SMA tapi dia udah mandiri dan bisa ngomong dia bilang gitu. Oh iya ya, begini ya kalau kita ngobrol-ngobrol saling eh, cerita tukar pikiran enak ya ternyata ya, bilang iya. Jadi kakak itu jangan ngobrol ke sana kemari ngasih tahu, udah banyak anakku nih ditolak semua, jangan ceritain ke orang begitu nanti dicapnya si Tika nanti jadi kayak perempuan apa, saya gitu. Oh iya ya gitu. Jadi dia fokus ke situ, saking di umur saya nggak tahu berapa, iya berdoa dong kayak gitu, berdoa kan, sholat rajin sholat kan, udah minta. Karena jodoh itu kita nggak bisa dengan cara seperti itu. Kita nggak kenal laki-laki itu, dia juga orangnya kan tidak mau sembarang. Tolong hentikan itu untuk ngenalin orang lewat orang tua lagi. Boleh-boleh aja. Tapi orang tua itu yang bijak juga. Jangan seperti ini. Kasih nomor anaknya. Tika yang nelpon. Nggak akan mau. Saya gituin. Iya ya, kata dia. Jadi kalau kita mengikuti selera kita, nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Dan ini apalagi nih ke anak. Nah, seperti itu pun Raja Salomo di ayat sebelumnya pun di Sawatu Tawarikh juga dikatakan, udah di ayat berapa itu 25, Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata orang Israel. Dia belum itu loh, bapaknya masih ada. Tapi sudah eh, dihabiskan Raja Daud menjadi raja. Jadi dari situ saja Tuhan sudah memberikan dia anugerah yang luar biasa itu, keagungan, kerajaannya itu, dan kemudian setelah permintaannya pun tidak muluk-muluk, akhirnya dibulihkan lagi kekayaan apapun. Nah, jadi ceritanya nanti ke depan lebih seru lagi karena di sini Raja Tirus itu pun yang Huram itu pun dia bangga bekerja sama dengan Raja Salomo, tapi nanti akan memberontak juga oleh karena kekurangan Raja Salomo yang menyembah berhala lewat istri-istrinya. Tapi di sini kita dapat pelajaran ya, berdoa meminta itu ternyata nggak usah terlalu macam-macam. Minta, kita percaya aja bahwa Allah kita itu adalah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Salom. Udah, kita fokus di situ aja. Semuanya akan ditambahkan. Seperti firmannya juga kan, dan nyanyian-nyanyian bahwa ke selalu mengikuti kita. Apa namanya itu? Saya jadi lupa lagi. Semuanya mengikuti gitu. Jadi percaya bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan. Boleh kita minta, tapi kadang-kadang doa kita jadi itu lagi. Kita lupa yang lain. Gitu. Jadi awal dari mulai Raja Salomo ini
satu hal tentang doa yang kita dapat pelajarannya. Oke, itu kesaksian dari saya dan rema yang saya dapat. Silakan ibu-ibu yang lain, pasti ada yang lebih luar biasa lagi. Silakan ibu. Saya, Bu. Oke, silakan. Saya sama dengan Bu Joli tadi, cuman saya tambahkan sedikit aja menurut hikmat saya atau menurut rema yang saya dapat. eh Salomo itu minta hikmat dan pengertian. Hmm. Tapi Tuhan tambahkan kekayaan apa segala macam tadi berkat-berkat yang lain buat Salomo. Hmm. Saya tambahkan di sini. Tuhan tambahkan itu buat Salomo karena Salomo itu berkenan di mata Tuhan. Jadi menurut saya ke kita-kita ini, mungkin kita kalau saya berdoa, memang dari dulu saya nggak pernah minta kekayaan, cuman minta peliharalah kami Tuhan, peliharalah anak-anakku Tuhan, cukupkanlah semua Tuhan. Begitulah doa saya selama ini. Nggak pernah minta kekayaan juga saya memang tuh. Cuman yakin saya Tuhan tambahkan kalau kita itu berkenan di mata Tuhan. Sekarang apalah usaha kita biar kita ini berkenan di mata Tuhan. Kurasa tanpa kita minta, pasti Tuhan beri kekayaan dan semua itu berkat-berkat yang lain. Jadi mungkin menurut saya usaha kita untuk berkenan di mata Tuhan itulah yang kita usahakan bersama-sama. Itu aja Bu, makasih. Oke, betul, betul. Jadi supaya kita doa kita itu dikabulkan Tuhan, kita harus apa? Berarti melakukan firman Tuhan, meninggalkan dosa-dosa, mengakui dosa dulu lah pertama, mengakui dosa sekecil apapun kita dan kita gini. Pada umumnya ya, sebelum kita dapat pengajaran-pengajaran ini ya, biasanya kita berdoa itu, ampunilah dosa-dosaku. Tapi kita tidak sebutkan dosa-dosa kita itu. Nah, Tuhan mau itu. Tuhan mau kita sebutkan dosa apa yang Dewinya jadi patung ya. Please. Baru gue bilang dosa. Nggak mau tuh disebutin. Nah, ya, ini muncul. Ya, disebutkan. Harus disebutkan. Karena urusan kita dengan Tuhan kok nggak ada yang dengar. Kalaupun misalnya banyak orang, udah masuk aja kita ke kamar kita akuin. Karena pada saat, jadi saya gini, pengalaman saya nih kalau berdoa gini, kadang-kadang saya juga belum taat banget untuk berdoa ya. Tapi begitu timbul keinginan untuk berdoa, itu semua keluar itu tanpa kita sadari. Jadi benar Roh Kudus itu mengajari kita juga berdoa. Keluar semua sampai kita nangis-nangis kayak gitu. Nah, tapi memulainya ini kadang-kadang aku pribadi ya, memulainya itu entar deh ditunda-tunda. Padahal kalau kita udah mulai luar biasa. Kadang-kadang walaupun uang cuma tinggal 10.000, kayak tenang aja, kayak nggak ada beban gitu. Pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan cukupkan. Tuhan itu kan janjinya ya dan amin gitu. Jadi ada semangat kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Nah, itu tadi pertama kita harus mengakui dosa dulu. Terus kita udah akuin, ya udah kita jangan lakuin lagi. Itu yang menurutku ya. Siapa tahu ada ibu-ibu yang lain. Ayo silakan kita berbagi nih malam ini. Ayo dilanjut ibu-ibu. Terus ada lagi saya mau tambahkan, kita jangan pernah membatasi Tuhan dengan pengetahuan kita ataupun keadaan. Kadang-kadang kita nih suka, udah begini kali nasibku. Itu nggak boleh. Emang udah seperti ini kali garis tanganku, nggak boleh. Jangan pernah kita batasi kuasa Tuhan itu. Baik ilmu kita yang tinggi atau keadaan kita yang kayak apapun itu, jangan batasi. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya ada. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita nggak mungkin ditinggalin. Tapi kita yang meninggalin. Makanya kita nggak ditolong. Nah, untuk itu kita harus mendekat. Kita harus dikit-dikit ngadu. Pokoknya, Tuhan aku pengen ini nih. Ya seperti ajaran Pak Prapto dan Pak Lili begitu. Kita mau apa? Tapi ya syaratnya itu tadi, akui dulu dosa kita. Terus kita jangan sampai kita melakukan hal yang tidak Tuhan suka lagi. Pasti deh dikasih. Saya kayak kemarin sakit aja. Udah kanan kiri. Udah, ayo berobat, ayo ke dokter. Pikir karena saya udah trauma minum obat yang banyak-banyak itu tadi. Jadi udah
yang intinya aja menurunkan demam saya. Terus vitamin, seperti Kak Juli bilang, vitamin, udah itu aja. Jadi saya kemarin itu 2 hari dari hari Sabtu Minggu tuh udah ikut bazar, udah sehat saya. Padahal hujan juga di Bogor, dingin lagi. Tapi puji Tuhan sehat, nggak ada nggak ada keluhan apa-apa. Walaupun hari Minggu sih tidak terlalu banyak ya, kalau Sabtu agak-agak rame lah, Minggu agak. Jadi kita capek duduk menunggu, itu aja yang bikin gitu. Jadi nggak ada yang nggak Tuhan. Dan satu hal lagi, kita apapun eh, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, apa yang di hati kita, Tuhan tahu loh. Jadi jangan pernah kita bersembunyi melakukan sesuatu hal, Tuhan itu melihat semuanya. Nggak ada yang nggak dilihat Tuhan. Semuanya terpampang di mata dia. Karena kita ciptaannya, dia tahu dia mau apa. Ya kayak kita anak, sedangkan anak juga kita masih terbatas, tapi Tuhan tuh nggak terbatas. Kita masih segitu aja, walaupun anak itu ada yang ditumpet-tumpetin, kita batin kita pasti ada keganjilan itu pasti ada kan? Kita pasti tahu, apalagi Tuhan. Tapi ini mulut, pikiran, hati kita jangan pernah. Emang itu susah, pasti ada aja. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan, itu namanya udah mengeluh. Ternyata tuh gak suka Tuhan itu, nggak suka banget. Ya, jadi kita apalagi kalau badan kita lagi lemah. Saya kemarin sakit itu namanya mau nyanyi aja berat banget rasanya. Gimana mau doa itu namanya sakit apalagi demam kan. Udah coba nyanyi nggak keluar suara. Aduh gimana caranya? Jadi tetangga saya pun tahu. Nah begitu saya udah bisa nyanyi, tetangga saya nanya yang sebelahnya lagi, gimana tuh Bu Dewi? Udah sehat belum? Aman, udah nyanyi tadi pagi dari jam 4 gitu. Jadi nah itu, ini yang saya pribadi pun melawan kalau sakit itu jangan sampai nggak nggak memuji Tuhan dan tidak berdoa. Itu masih yang harus saya lawan. Karena pada saat kita sakit benar-benar loh, demam aja, males ngapa-ngapain. Buru-buru muji Tuhan, buru-buru baca Alkitab. Ini tantangan ini, tantangan buat saya. Gitu. Jadi belajar kita dari Salomo ini. Walaupun udah kaya, bapaknya udah terkenal kemana-mana, tapi masih dia minta hikmat. Walaupun dia nggak minta harta, tapi Tuhan kasih hikmat. Kita boro-boro pernah kita minta itu kan, kesehatan, keuangan, itu yang kita pasti minta dulu. Nah itu, jadi kita belajar malam ini. Ayo Ibu, lanjut lagi. Siapa lagi? Ayo Bu, ayo semuanya ayo. Tuh Kita Bu Eti berbagi. tuh, Bu Eti. Bu Eti, ayo Bu Eti. Saya tertarik dengan rumah yang dibuat Salomo. Ya. Oh Semua ya, luar biasa. semua yang dia buat di dalamnya disertakan emas, tembaga, perak, peralatan makan, minum, cawan, pisau, bokor, semua dari emas. Sampai berat paku-paku juga 50 sikal emas. Juga kamar-kamar atas saputnya dengan emas. Luar biasa. Dia Dia ngasih yang terbaik ya. ya, memberikan semuanya yang terbaik. Jadi patutlah Tuhan memilih dia untuk menjadi alatnya ya, memilih Salomo untuk menjadi raja atas Israel dengan luar biasa karena dia juga memberikan dengan sepenuh hati 100% ya. Kalau ada 1000%, 1000% barangkali ya. Dia membangun pun nggak tanggung-tanggung. Dia memberikan yang terbaik. Seluruh peralatan rumah Tuhan diberikannya dengan dihiaskan dengan emas-emas terbuat dari segala emas yang terbaik. Emas tua pun disebutkan di situ. Itu aja kali Bu. Terima kasih. Oke, betul Ibu. Dan dia karena mendahulukan rumah Tuhan, dia juga kan buat istana, tapi dia mendahulukan rumah Tuhan. Itu. Ya, Tuhan berkati luar biasa. Ayo Kalau ibu-ibu, Mau silakan. nambahin Bu kalau Eti. saya itu paling emasnya dipakai kalung dulu ya. Nah, aku tuh mau nambahin Bu Eti gini loh. Maksudku ya, memang gini kadang-kadang tuh ya orang kalau pakai logika dia tuh ngerasa kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi ya percaya nggak percaya itu benar loh.
kalau kita ini nih, yang seperti Bu Eti bilang tadi ya, memberi yang terbaik kan. Si Salomo dan Daud itu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu harusnya terjadi juga dengan kita. Iya. Memberi yang terbaik dari diri kita ini tuh untuk Tuhan. Nah, ketika Tuhan itu berkenan kepada kita, itu tuh akan ada pertanyaan itu, kamu itu mau minta apa yang seperti ini tadi pertanyaannya mana sih? Susah banget ngomongnya yang pertama ini. Pertanyaannya itu Pasal mintalah apa 10. yang hendak ku berikan kepadamu gitu. Mm-mm. Nah, sementara coba tanya diri sendiri, kita tuh masih perhitungan gak sih sama Tuhan? Nah, Nah, itu itu ya. barangkali ya. Nah, iya. Itu Kita itu salah salah pertanyaan yang satunya. kedua, kamu tuh pelit nggak? Nah, tanya diri sendiri, aku pelit nggak ya sama orang? Gitu Iya. loh. Kadang-kadang tuh kita tuh terlalu takut memberi karena apa? Karena kita merasa diri kita tuh kurang. Oh, belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar ini. Jadi tuh kekhawatiran-kekhawatirannya tuh banyak gitu loh. Iya, Seperti betul. itu, kadang-kadang aku refleksi diri juga gitu ya. Emang aku pelit ya untuk Tuhan gitu ya. Aku perhitungan ya. Kadang-kadang kan seperti itu gitu ya. Nah, Ya. padahal sebenarnya kalau kita baca-baca untuk Tuhan itu tidak boleh ada itu semua gitu loh. Makanya memberi yang terbaik. Perkenanan Tuhan terjadi. Jadi apapun yang kamu minta itu Tuhan kasih. Seperti Kayaknya dan nggak kayaknya nggak diminta pun dikasih itu. iya, Dikasih. nggak usah Iya. diminta. Kita nggak usah minta karena apa? Kita memberi dulu gitu. Jadi Ya. ini hukum alam tuh memang begitu. Jadi Tuhan itu dia bekerja gitu loh. Nah, kalau orang yang bekerja yang biasa dengan logika itu pasti kan nggak bisa. Tetapi ini supranatural Tuhan itu memang kayak gitu loh Ya. Iya, betul. cara kerjanya. Makanya kita harus mengimani gitu ya, apa namanya Iya, dalam iya. hal ini. Jadi melatih diri untuk memberi, melatih diri untuk ikhlas, melatih diri untuk hitung-hitungan terutama untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Iya, itu. betul. Itu tuh dari Bu Eti tadi sama Bu Harmoni tuh yang mencari perkenanan Tuhan itu loh. Amin. Iya. Mari kita Oke, Ibu. lakukan. Ya. Ayo, ibu-ibu yang lain, Ibu Neti. Silakan, Ibu Ayu. Saya boleh ya, Ya. mau Oh, iya. shalom untuk semuanya. Shalom. Saya minta maaf sebelumnya tadi terlambatnya banyak banget ya Ibu Juli 20 menit sampai tadi udah mau ini dulu mau bercerita sampai bersakit tadi saya juga makanya bilang saya dengar-dengar gitu karena kacamata saya yang baca yang enak itu nggak kelihatan karena tadi tuh ini sibuk dari pagi apa membantu anak pasang pohon Natal. Oh. Jadi oleh karena ini jadi saya bilang tadi saya nggak ikut dulu karena biasa kemarin ini pakai ini ya kalau baca firman tuh dari HP ya lebih enak ya karena memang saya perbesarkan apa hurufnya. Ini sekarang pakai ini Alkitab, aduh bacanya kayaknya memaksa udah deh. Padahal saya paling senang ya membaca Alkitab. Jadi mau saya bilang saya mau menambahkan untuk semua teman-teman tadi yang mengenai hikmat ya. Jadi gini saya mau bersaksi nih. Saya dulu sangat ini ya, lagi baca firman Tuhan udah lama, ini udah lama nih ya, udah ada kali 10 tahun. Yang dimana pada waktu itu masih gereja yang mengajarkan, ya memang saya udah ikut ini ya, pelajaran-pelajaran dari di GBI ya, karena waktu ikut Komkom gitu juga udah lama waktu itu. Tapi belum sedahsyat ini ya, Komkom sekarang kan luar biasa seperti Pak ini bilang, Pak Yu bilang, Pak Prapto bilang, semuanya udah apa di jalan tol lah semuanya yang Ya. nggak kayak dulu lagi lah ya pengajarannya. Mm-mm. Jadi kalau dulu itu aku tuh sangat terkesan sekali dengan sangat terkesan, sangat heran, sangat bingung dengan Salomo ini gitu, dengan kata hikmatnya gitu kan, dengan kata hikmatnya. Jadi oh, dia minta hikmat ya gitu. Yang akhirnya kan diceritain tuh yang waktu ada seorang ibu yang merebutkan bayi kan. Di situ saya tambah tercengang lagi. Ih, luar biasa ya dia. Sampai bilang sama ibunya, ya kalau begitu dengan bijaksananya ini anak dibagi dua aja gitu kan. Teman-teman semua udah tahu lah ceritanya ya. Sampai di situ saya tercengang juga lah. Aku luar biasa juga ya itu satu cerita di Alkitab bagi cucu saya. Pada waktu itu saya menceritakan ini ada cucu saya yang satu 4 tahun, yang satu 7 tahun. Mereka tuh berulang-ulang loh Ibu nanya sama aku,
Sampai aku bilang, Tuhan, Roh Kudus ajarin aku lagi. Habis sangat ini sekali cucu-cucuku itu pertanyaannya itu kadang yang ini. Kenapa Opung? Kenapa? Oh, dia jadi mau belah itu. Memang dia tuh tega. Memang, aduh, salah. Dia pertanyaannya. Nah, udah singkat cerita. Jadi kesini-sininya itu saya saya mau ceritain dulu semenjak ini saya selalu minta doa, saya berdoa Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat yang seperti Salomo yang Engkau berikan Tuhan, berikan aku hikmat. Udah hanya gitu saja. Terus kesini-sininya, loh, kok aku kayaknya dibilang orang Ibu Linda ini ya, tak tanya ya sama Tuhan ya. Enggak, secara jujurnya enggak. Jadi aku tuh gini, jadi aku tuh eh, bisa gini ya, kalau kita mau pergi naik kereta api gitu, nggak usah naik kereta api, sekarang ini nggak usah gitu kan, karena kita lebih jauh gitu ya, itu betul gitu. Jadi di hatiku ini memang diajari gitu sama Roh Kudus gitu, tapi aku waktu itu belum ngerti sama sekali. Salah satu contoh itu, terus kesini-sininya aku tuh kalau janjian mungkin ini ada Ibu Neti nih. Ibu Neti pernah aku bersaksi bercerita ya. Jadi umpama Neti tuh janjian sama aku. Ya Kak, jam 4 gitu. Jam 2 tuh aku udah dikasih tahu loh sama Roh Kudus. Neti tidak bisa. Dia nggak bisa. Waktu itu bukan nama Neti ya. Waktu itu aku sama Desi. Tapi aku ceritanya sama Neti. Nggak bisa, dia ada halangan. Si Desi itu jam 2 kan nelfon aku. Kak nggak bisa ya Kak aku gini. Oh ya nggak apa-apa. Itu aku belum ngerti juga. Yang sesudah-sudah janji itu dia bilang begini. Iya Kak nggak bisa. Enggak, halo Kak gitu. Kamu nggak bisa ya, nggak jadi ya. Aku bilang begitu. Kak nggak bisa. Loh, kok Kakak tahu? Dia bilang gitu. Iya ini apa namanya Roh Kudus bilang sama aku bilang begitu. Itu aku udah belajar ya gitu. Jadi teman-teman itu sekarang itu loh yang sekarang ini yang sangat menonjol sama aku itu. Jadi ada teman juga yang sering jalan sama aku ya. Dia memang udah pendeta. Pada waktu itu udah pendeta. Aku tanya, kenapa ya? Aku bilang gitu. "Oh, kenapa ya? Aku bilang gitu. Itu roh apa sih yang aku punya? Aku bilang gitu kan. Itu roh hikmat, Ibu Linda. Roh hikmat. Aku terus teringat ya. Ih, waktu itu aku sering loh berdoa dulu nih dulu. Aku bilang gitu, udah lama. Minta roh. Nah, inilah Ibu Linda katanya buahnya. Dia bilang begitu. Inilah buahnya katanya. Oh gitu. Jadi teman-teman 10 tahun loh udah. Jadi aku ingat lagi waktu mencari wajah Tuhan, Pak Lili, dia pernah bermimpi kan, mimpi yang waktu itu bagaimana nanti sebagai umat-umat Tuhan pada waktu akan adanya kesusahan itu kan, yang Pak Lili bilang. Itu Pak Lili bilang 15 tahun yang lalu loh. Aku sampai lagi pada di mencari wajah Tuhan itu, lagi di Serpong itu, ih luar biasa ya. Pak Lili bilang ada hamba Tuhan yang dia baca di buku 20 tahun, ada yang 10 tahun baru itu kelihatan gitu. Jadi aku gini juga sama temanku. Oh, temanku bilang, iya bisa itu Belinda baru sekarang kata. Oh ya, aku terus mendengar itu aku mengucap syukur sama Tuhan. Ya Tuhan, biar hikmat yang darimu yang seperti pada waktu Engkau berikan kepada Salomo itu Tuhan tetap ada dalam hidupku, tetap aku pelihara. Di dalam pemeliharaan itu yang seperti tadi Ibu Dewi bilang, bagaimana itu bisa terpelihara? Itulah dia, kita harus setia, baca firman ya. Dan juga tadi aku ada ngechat ya, jangan tunda-tunda doa, dipatahkan. Iya. Nah, Roh jadi kemalasan teman-teman dipatahkan. Iya. Ya, Jadi betul. teman-teman tahu itu kan kita belajar roh distraksi katanya Pak itu. Sekarang aku setiap hari loh, setiap hari loh. Karena kita kan kadang-kadang kalau aku jujur bukan kadang-kadang lagi, adanya pengennya begitu. Tapi kata Ibu Dewi bilang tadi, iya nggak bisa itu harus bangkit gitu kan. Gitu. Nah itu di situ aku jujur, yang kudoakan sekarang yang setiap hari harus distraksi. Menunda-nunda, menyepelekan, menggampangkan, menanti-nantikan. Tapi aku tapi aku kadang-kadang gini,
Walaupun itu aku bikin gitu, menunda-nunda, Pak. Tapi puji Tuhannya ya semuanya puji Tuhan yang bersyukur. Tetap kulaksanakan, walaupun itu 4 jam kemudian. Yang rencananya jam 12 siang bisa terjadi jam 5 sore. 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam. Tapi di situ aku masuk gitu. Yes Tuhan, aku bersyukur Bapak, walaupun 5 jam. Iblis engkau dengar ya, tidak pernah aku kalah. Tidak pernah aku kalah. Tapi kan maunya Tuhan nggak boleh begitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan, dari 5 jam turun 3 jam. Itu juga masih jelek ya Bu Dewi ya. Itu juga masih itu juga masih jelek ya, tapi gitulah kita ya. Nah, ini yang tadi Ibu Dewi bilang, iya, hanya satu kuncinya. Itulah dia. Setia, taat, tidak kalah dengan disiplin. Biarlah juga kita boleh juga seperti yang sekarang ini kita belajar ya, dengan kata hikmat itu luar biasa. Terima kasih Ibu Joli dan teman-teman, sedikit saya menambahkan. Tuhan Yesus berkati. Iya, terima kasih juga Ibu Linda. Silakan Ibu yang lain, masih adakah? Ibu Ayu, Ibu Neti. Oke, Ya. saya ya Bu Dewi, makasih. Shalom semuanya. Yang Shalom. saya dapat di 2 Tawarik ya, tuh, 2 Tawarik pasal mulai 18 sampai ini ya. 22 itu Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian. 20 lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan. 21 kembang-kembangnya, pelita-pelitanya, dan sapi-sapinya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan pembaraannya dari emas murni. Juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci semuanya dari emas. Ya, ini menceritakan tentang bait suci ya, di mana sekarang bait suci tidak membicarakan tentang gedung ya. Hidup kita sendiri bait suci. Kita di mana proses itu kita meresponinya, apakah mengucap syukur atau menggerutu atau mengomel. Saat kita diproses dengan ucapan syukur, kita akan seperti emas ya, cemerlang, seperti emas yang Tuhan persiapkan. Dan di mana itu pelita-pelita kita juga menyala, dalam arti pelita kita menyala ya baca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Kita dilihat pelita itu menyala dalam hidup kita. Aura kita menjadi cerah, tidak kusut ya. Aura kita diurapi Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan ciptakan, mengususkan bait suci itu tuh benar-benar dengan harga yang mahal ya, sampai Tuhan memproses dalam arti menyiapkan bait suci dengan teliti satu persatu. Tetapi bait suci dalam diri kita tuh gimana? Apakah sesuai dengan itu pelita menyala dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan? Jangan sampai pelita kita di bawah gantang ya, menyembunyikan di bawah gantang, dalam arti kita tidak bisa memberitakan Injil dalam rasa roh ketakutan, roh malu. Apakah itu benar ya yang aku sampaikan? Sebelum kita memberitakan Injil, kita harus meminta roh hikmat Tuhan, pengetahuan dan wahyu, terutama pewahyuan itu, supaya setiap orang yang mendengarnya, menerimanya itu tuh mengalami sesuatu, menangkap sesuatu yang ilahi, bisa merubah hidup ya, dari pembicaraan perkataan kita penuh dengan urapan, dan juga pintu masuk kita ke rumah kita dengan ucapan syukur, dalam arti kita membuka pintu, apakah dunia yang masuk atau firman Tuhan atau yang lain, kita bisa koneksi dengan siapapun, tetapi Tuhan sudah sediakan bait suci dipertemukan dengan divine connection yang benar-benar untuk mendidik kita, bait suci yang menyala dalam pelita ya, dan
sapit-sapitnya emas yang muncul seperti emas murni. Dan kita tidak sembarangan bergaul dengan orang-orang. Tuhan pasti akan kirimkan orang-orang yang tepat, yang benar-benar untuk mendidik kita naik level dalam rohani, dalam keintiman mengenal Tuhan, dalam sesuatu pengenalan yang ilahi yang tidak kita sangka, karena kita hidup di alam roh, bukan di alam dunia. Ya, memang kita masih di dunia ini, tetapi bagaimana kita meresponi saat kita di alam roh, karena hidup kita bukan ditentukan oleh dunia, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, yang kita baca itu hidup. Dalam arti ini kita kudus, tempat kita maha kudus, pintu-pintu ruang bait suci kita, yaitu tubuh kita itu kudus. Jadi jangan sampai celah masuk, setan masuk dalam arti marah, emosi, dan tidak ada 9 buah roh. Jadi dalam arti yang saya dapat, ya kita jaga hati, tubuh, jiwa, roh kita supaya kita menjadi bait yang suci, bait yang kudus di hadapan Tuhan, tidak sembarangan asal-asalan, karena tubuh ini adalah tubuh pilihan Tuhan, bait yang Tuhan sediakan, yang Tuhan tetapkan, Tuhan merancangnya dengan teliti, dengan spektakuler yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu tetap intim dengan Tuhan, pelita kita menyala, menginjil dengan roh keberanian, dengan pengurapan perkataan kita penuh dengan kuasa, karena tahun ini adalah tahun perkataan ya, kita positif. Jadi saat kita mengenal Tuhan, aura kita, gerak tubuh kita juga dinilai oleh orang di sekeliling kita. Kalau orang-orang melihatkan pertama dari penampilan, dari aura kita, bagaimana kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita adalah bait suci Tuhan. Terima kasih Bu, itu yang saya dapatkan. Salam. Setuju. Mantap kali kalau Rahayu ini ya. Mantap, ya. Iya, bait suci dibangun dengan begitu indah. Kita juga bait kudus Tuhan, mata itu tepat pada tempatnya, hidung tepat. Jadi luar biasa Tuhan kita. Ayo Ibu, silakan lagi, siapa yang mau nambah lagi? Bu Dewi, salam. Oke, silakan. Mungkin saya menambah sedikit saja. Oke. Iya, saya dapat di 2 Tawarik 5 ayat 13-14 ya Bu Dewi. Oke. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Hingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Jadi, amin. Jadi dari pembacaan kita kan pembangunan rumah Tuhan kan, Bait Allah. Jadi ketika Salomo sudah membangunnya dengan begitu mewahnya, dengan begitu luar biasanya, semuanya pakai emas, lalu di situ juga ada penyanyi kan, yang ada Asyaf dari orang Lewi, itu para penyanyi dari Lewi, semuanya hadir di situ, yakni Asaf, seperti Heman, Yedutun juga beserta anak-anaknya, saudaranya juga hadir di sana. Dan ketika mereka menyanyi, memuji Tuhan, mengucap syukur, karena rumah Tuhan sudah dibangun dengan luar biasa. Dan kita lihat di situ juga ketika kita memuji, ketika mereka bersatu sepakat paduan suara memuji memuliakan Tuhan, di situ awan kemuliaan Allah turun di situ untuk memberkati. Di situ dari situ, dari Bu Ayu yang tadi bilang bait suci adalah tubuh kita sendiri, itu memang benar juga. Jadi dengan kita mempersiapkan hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk memuji dan sepakat dengan teman, sahabat, keluarga, bahkan teman-teman mungkin paduan suara memuji memuliakan Tuhan, di situ juga akan kemuliaan Allah turun atas kita, dan kita akan pribadi lepas pribadi.
Dan bahkan walaupun kita sendiri pun kadang-kadang itu terjadi. Karena apa? Ketika kita memujinya itu dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan itu pasti hadir. Dimanapun kita ada, dalam keadaan apapun, dan lalu ketika kita membersihkan hati, ketika kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, baik suci, baik Allah dalam kehidupan kita melalui perkataan perbuatan kita, itu akan hadir. Dan yang menarik di situ, di ayat 14 itu yang bagian B, mereka menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi kadang-kadang kita merasa kalau di kebaktian itu kadang-kadang saya mungkin kebaktiannya bukan di karismatik ya, kami gereja GPIB. Tapi saya pernah merasakan ya Ibu, sambil kesaksian juga ya, ketika pas persiapan dari rumah hari ini saya mau ikut ibadah dan mempersiapkan hati saya untuk menerima berkat firman dari Pak Gembala ya kan, atau Ibu Gembala. Lalu saya dari Senin sampai Sabtu saya mungkin banyak hal yang saya lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebelum saya meninggalkan rumah, maksudnya melangkah keluar, saya bilang, Tuhan, banyak hal yang saya lakukan yang tidak sesuai. Saya mengakui, karena hari ini saya mau menerima taburan firman, benih firman dari Engkau, dan ampuni saya dan bersihkan hati saya. Dan itu saya pernah merasakan, dan mungkin bukan sekali saja ya Ibu. Saya pernah merasakan ketika pendeta khotbah, pendeta menaburkan firman, itu saya kena sekali gitu. Jadi saya merasa, ya Tuhan itu saya. Ya Tuhan itu saya, ampuni saya. Dan ketika saya bilang mengakui dalam hati bahwa itu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasakan hal yang memang luar biasa ya ketika kita membersihkan baik suci ya hati kita. Itu kita merasakan hal yang sangat luar biasa. Lalu akhirnya setiap ketika Roh Kudus menjamah melawat kita ketika kita menerima firman, sampai rumah pun kita pasti masih ingat setiap firman yang tadi sudah ditaburkan. Dari situ saya merasakan sukacita dan sejahtera. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Saya menerima apa yang Tuhan pesankan melalui hamba-Mu seperti itu. Itu yang saya alami, dan mengenai awan-awan itu juga mungkin pada zaman itu kan di imam-imam ya. Ya kalau kita zaman sekarang ya pasti menerimanya damai sejahtera, sukacita, kelegaan, hati yang penuh dengan rasa bersyukur seperti itu, Bu Dewi. Oke. Terima kasih Kak Nancy kesaksiannya. Masih ada ibu-ibu yang mau nambahin? Silakan. Ada 2 menit lagi lah, 2-3 menit. Saya sambil sebelum ditutup ya, karena Oke, mau oke. kesaksian dikit. Kadang-kadang gini, saya nggak tahu ya, ibu-ibu ngalamin nggak sih seperti tadi pagi nih. Saya baru ingat karena tadi Bu Linda ya, soal distraksi itu ya. Tadi pagi tuh sebelum saya berangkat ke kantor, itu kan saya berdoa gitu ya. Wih, saya sudah berdoa dengan berapi-api. Wih, pakai nangis gitu ya. Karena memang sambil penyembahan ya, itu kan penyembahan bukan nangis karena sedih, bukan. Amin. Dah, selesai berdoa nih. Nah, saya kan sekarang kan kalau ke kantor tuh memang sekarang naik motor karena terlalu padat sekarang Bali ya. Kalau dulu masih naik mobil enak, kalau sekarang udah nggak sampai-sampai kayaknya kalau naik mobil. Jadi saya naik motor. Nah, ini dia ibu-ibu. Waktu saya naik motor, astaga, padahal saya sudah amin loh tadi dari rumah. Ini bahaya ini. Di dalam diri itu ya, suka nggak sih itu kayak tiba-tiba bilanglah misalnya ya, saya tuh memang kadang-kadang suka sebel sama suami gitu ya. Di dalam itu, di dalam itu tuh kayak ngomong tuh menghina suami tuh. Terus kayak ngomong, kayak saya mau ngomong tapi saya nggak ngomongin gitu kan. Makanya lo kamu sih, jadi kayak seolah-olah saya tuh ngomong tapi ngomongin ke suami gitu kan. Kejengkelan saya itu, tapi sambil gini. Terus saya bilang, kayaknya tuh saya menikmati di jalan itu karena semua hinaan itu kayak kesel saya tuh keluar gitu kan. Tapi di dalam loh ya, nggak mulutnya gitu, nggak ngoceh. Tapi setelah itu saya sadar, ya ampun Joli, dalam nama Yesus, terus saya bilang kayak gini, baru saja kau keluar tadi berdoa ya, sudah haleluya, haleluya, amin gitu kan, kayak sudah minta Tuhan kuduskan aku. Di jalan kok malah iblis yang menguasai gitu ya.
Jadi di situ saya langsung di dalam nama Tuhan Yesus, kau iblis ngapain kau intimidasi aku? Pergi kau dalam nama Tuhan Yesus. Saya sering kayak gitu ibu-ibu. Saya tuh kadang-kadang tuh suka terinti di situ. Jadi di dalam itu kayak ada kesel, langsung omong kayaknya keluar semua. Tapi nanti di sisi lain tuh keluar lagi ada yang ngomongin. Kamu tuh baru aja berdoa sudah kayak gitu lu maki-maki. Di dalam sendiri ngomong kayak berdua, kayak ada kiri kanan itu kayak beradu-adu lah di dalam itu ya. Jadi saya tuh begini terus, nah nanti ketika pengusiran baru mulut saya bicara dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kau, keluar kau, nah, kayak gitu. Itu baru mulutnya yang ngomong, bukan di hati. Tapi perkelahian itu di dalam. Makanya saya bilang gitu, kayaknya itu ya yang menjadi, kalau saya seringnya di situ gitu loh. Di dalam tuh suka kayak, satu itu keluar itu ya kemarahannya, terus nanti satu ada yang meredam. Nah, nanti pengusirannya melalui mulut ini. Jadi saya sering perkatakan gitu. Nah, nggak tahu ya ibu-ibu kadang-kadang begitu apa enggak. Jadi musuhnya di dalam diri sendiri itu sedang adu Ya, perang dia. nggak ibu Juli aja, aku juga seperti itu. Sama ya? Ya, lalu tiba-tiba, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tolong aku Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus. Ampun, aku ampun. Tapi akhirnya Bu Joli kan bisa untuk mengusir ya, itu yang Iya, pentingnya. iya. Nah, pengusirnya Haleluya. itu langsung diperkatakan dengan Haleluya. mulut. Kalau waktu Iya. berantemnya di dalam, pertama menikmati karena berhasil maki-maki kan di dalam. Makanya kamu yang ngeng gitu kan. Padahal itu Iya. enggak, awal pergi enggak ada pikiran, tapi karena di tengah jalan mungkin karena diem ya, Melamun. enggak melakukan apa-apa, jadi keluar itu. Nah, nanti di dalam satu lagi nih bilang, hei, kau baru aja kau berdoa, kayak gitu gitu kan. Wih, wih, kurang ajar ini langsung. Iblis sialan kau mau ganggu-ganggu Baru aku. baru sadar ya, baru sadar bahwa tadi itu bersalah. Luar biasa. Itu berarti kita itu berarti ada hati yang rendah, Iya, taat, langsung mengusir si itu. iblis itu. Nah, Tapi kalau betul. Hah? Bu Joli tidak mengusir, Nah, wah, itu. Iya, itu bisa bahaya, bisa itu. nanti sampai berhari-hari. Luar Itu biasa. Tapi makanya saya iya, perkatakan langsung dengan mulut. Jadi pakai helm iya, pun saya teriak sini. Pergi kau dong. iya. Mulutnya Betul, teriak-teriak. betul, betul. Haleluya. Tapi saya mau menambahkan sedikit ya, Ah, bisa ya Bu Oke, Deli, ah. 2 menit silakan, ya. silakan. Tadi saya kelupaan nih, gini. Ini baru tadi kan tadi ngechat sama Ibu Juli, kamu Juli maaf terlambat. Tadi ngurus mantu saya itu ada dia nggak tahu datang-datang. Kita nih ceritanya tadi kan aku udah cerita lagi bikin pohon Natal ya. Itu memang aku mau bersaksi karena berdoa pohon Natal kami ya iya. Ini yang memuji sendiri nggak apa-apa ya, tapi karena fakta Bagus itu. karena Pengalaman. fakta luar biasa. Nanti kapan-kapan aku best nanti kalau udah siap ya. Terus ininya, aduh, Tujuin sampai dong. ku bilang sama anakku, ini semuanya hikmat dari Tuhan. Jadi nanti ku foto ya. Sampai ku bilang juga sama anakku, ini nanti ini dong videoin gitu kan, mami yang lagi nyanyi apa gitu. Ya gampang-gampang kan. Jadi gini, jadi kan kita kan dari pagi. Jadi suaminya mantu saya nelpon dari atas kan rumah bertingkat ya. Ini mas saya pusing nih gini ini apa aku pusing banget ya nggak pernah gini 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 pokoknya aku dengar gitu terus anakku ini tahu lah dia kan lagi asik-asik kerja udah itu pasti kamu kena belum makan ini udah jam segini enggak udah makan gitu ya pasti kamu gini katakan nah terus aku bilang ini tidak aku bilang begitu sekarang kita naik ke atas kita tensi dulu ini pasti tensinya dulu dan juga tadi dia lagi makan setengah dua, mami lihat mukanya kok kayak ini apa namanya kecapean, kesel gitu kan. Tahu nggak? Ini yang ku bilang aku dapat hikmat dari Tuhan. Ku bilang, ku bawakan teh manis panas, ini minum. Ku bilang ini kan, ini minum, diminum dulu. Udah gitu, sebelum diminum memang tensinya diperiksa. Tahu nggak teman-teman berapa? 160/104. Yes. Tahu nggak? Makanya aku bilang tensi dulu. Karena kalau udah tensi kita bisa tahu untuk cara bertindak kan. Aduh, udah nggak apa-apa. Terus ku tanya, tadi namanya kan anak temantuku, ku panggil namanya. Vian tadi ini ya lagi masalah ya di kerjaannya.
Iya Inang, aduh luar biasa Inang. Kalau mau akhir tahun gitu kan dia di bank ya, di bank DBS kan. Luar biasa Inang akhir tahun kalau gitu. Terus aku terus aku berdoa terus oh iyalah biasalah akhir tahun. Terus akhirnya terus ku tanya agak sakit di kepalanya, di ubun-ubunnya. Iya Inang ini. Itu yang aku mau bilang tadi mengenai hikmat. Nah, jadi aku udah dikasih hikmat sama Tuhan. Jadi anakku mau kasih obat dia. Dia dulu pernah dikasih obat sama dokter. Memang bagus obatnya gitu ya, cepat. Terus aku bilang sama dia, sama anak yang perempuan, jangan dikasih itu. Aku bilang, karena pada waktu, kan jangan dikasih itu. Ini dia masalahnya memang betul yang menaikkan tensi. Aku percaya karena memang Sabtu Minggu mereka jalan dari pagi sampai malam nggak tahu dia apa yang dicari di luar. Mereka tuh kayaknya kalau nggak ngelihat mall kekurangan. Lapar mata. Nah, aku sekarang diajak nggak mau cucu. Ayo Opung kayak enggak siapkan dulu sepatu roda. Opung udah nggak tahan. Nggak tahan, aku bilang begitu. Apa aja yang akhir aja yang ujung-ujungnya kebanyakan makan dari yang menimbulkan aku kolesterol. Aku nggak mau. Aku nggak mau daripada nanti ikut makan. Jadi itu teman-teman yang ku bilang ya luar biasa memang kalau Tuhan udah memberikan hikmat sama kita, kita udah tahu ke depan. Gitu. Jadi puji Tuhan teman-teman, akhirnya aku bilang sama anakku, jangan obat kamu dulu. Obat kamu itu memang bagus, cepat. Tetap ini nanti efeknya kalau yang udah begitu itu pasti bisa efek karena ini bapaknya si Rai ini dia baru pertama kali ini. Aku bilang, akhirnya aku kasih obat aku kan juga dapat tensi kan, obat tensi dari dokter. Akhirnya mantuku bilang, itu aja yang punya mami aja, dia bilang gitu. Sekarang puji Tuhan, tapi makanya telat 20 menit, aku lihat dulu dia sampai enak gitu. Akhirnya sekarang sudah enak. Puji Tuhan. Semua kebaikan, kemurahan Tuhan. Thanks Lord. Kepekaanku harus aku pelihara. Dengan apa yang Ibu Dewi tadi bilang. Harus setia, harus taat. Dan harus ditiup. Distraksi, Ibu Jolin nanti malam ya. Berdoa distraksi akan Betul. menghancurkan yang Distraksi hancur. itu mengerikan. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus Oke, berkati. terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu-ibu semuanya sudah berbagi rema dari yang kita baca dan juga memberi kesaksian-kesaksian yang menguatkan dan membuat iman kita semakin naik level lagi bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kita tutup malam ini dengan doa penutup. Siapa ya kira-kira? Ibu Linda deh yang tutup doa ya. Boleh ya Bu? Oke. Kita satukan hati kita. Ya. Kita berdoa. Kurama kasih kata karamaku si kata karapataka. Tira lama taka takorama papa kasih kata kar. Urama patika rapaka si karapataka ramakasika. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang maha kudus, maha mulia, suci yang berada di surga. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak. Di malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali ibu-ibu di Zoom ini Tuhan. Ibu-ibu membaca Alkitab. Kami bersyukur Bapak dan terima kasih. Karena kami tadi sudah mulai membaca dalam 2 Tawari 1 sampai 5. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan karena kebaikan kemurahan kamu tadi kami boleh bersharing dan mendapatkan rema Tuhan yang kami sudah bicarakan di Zoom ini. Kami sangat bersyukur Bapak dan terima kasih untuk itu semua. Terima kasih Tuhan kami boleh mempelajari tentang Salomo yang dimana Tuhan, dia hanya meminta kepadamu sebagai hikmat yang engkau berikan kepadanya hikmat. Bukan hikmat saja Bapak, tapi yang lain-lainnya juga Tuhan yang tidak dia minta. Semuanya telah engkau berikan kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan itu juga boleh terjadi bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang mengikuti Zoom di sini Tuhan, juga pada saat ini Tuhan, biarlah engkau
Engkau yang memberikan hikmat yang seperti Engkau berikan kepada Salomo. Sikandili mikasika takarama potakarama kosika takarama kasika tarapatatararararara urama kasikaramama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik dan amat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau sendiri terus yang mengajari kami Bapa, mengajari kami untuk tetap setia kepadamu, untuk tetap taat, dan juga tidak kalah penting untuk tetap disiplin Tuhan Yesus. Disiplin untuk kami boleh Bapa di dalam kesetiaan kami, di dalam ketaatan kami Tuhan, dan di dalam kerajinan kami Tuhan Yesus untuk mencari Engkau Bapa. Bapa, di malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh distraksi dalam kehidupan kami kami usir, kami enyakkan dalam kehidupan kami. Hai engkau distraksi, engkau tidak boleh berada lagi di dalam kehidupan kami. Tidak pada tempatnya engkau ada di dalam kehidupan kami. Keluar engkau pada saat ini. Kami tidak mau lagi menerima roh-roh distraksi bagi kami. Urama kasih kata karama pusi ketika rama papa karapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Allah Roh Kudus. Engkau tetap terus yang mengajari kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk tetap mau Tuhan. Engkau yang mengajari kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh lebih lagi bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah luas, bertambah lebar di dalam keperluan kami Tuhan Yesus. Untuk lebih lagi kami Tuhan tetap Tuhan mencari, mengejar Engkau Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan rindu Bapa agar biarlah Tuhan Engkau yang mengirim kembali anak-anakmu, ibu-ibu, siapapun itu Tuhan, untuk tetap boleh bergabung bersama kami, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan terus bertambah-tambah bertumbuh iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami Tuhan, kiranya Tuhan kami sudah siap Tuhan selesai untuk mempelajari daripada firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan kami tetap Tuhan mau Tuhan terus pimpinan roh-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam ini juga Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memberkati dalam tidur kami. Engkau memberkati semua ibu-ibu yang di sini Tuhan Yesus. Biar mereka juga boleh menjadi ibu-ibu yang luar biasa penuh kebijaksanaan Tuhan. Di dalam mereka juga boleh menjadi istri, boleh menjadi ibu, menjadi mertua, menjadi nenek, menjadi opung yang luar biasa Tuhan Yesus, menjadi panutan bagi mereka, bagi siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan sepanjang malam ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.